Alhamdulillah beliau sampun hadir nggih. Ahlan wa sahlan fikum, mari jamaah. Sebelum beliau memasuki mimbar, kita iringi beliau dengan bersolawat kepada baginda Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pada beliau Ustaz Alan Maulana Ibrahim dengan segala hormat kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes jelas suara? Jelas. Insyaallah jelas Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa khususan li Syekh Umar Abdul Jabbar wa li Syekh Ibnu Mas'ud Nur Faqih. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif sabatur rasulillahi fi ghazwati Uhud ila akhir. Kok di layarku nggak gerak sih ya? Suaranya ada enggak sih? Tapi ada Bapak suaranya ada. Jelas kok. Sabata tetap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud ing dalam perang Uhud. Wa ma'ahu haliku tetap ing dalam wa ma'ahu jama'atun min ashabihi. Haliku tetap ing dalam sertane Rasul jama'atun min ashabi utawi golongan kang tetap saking para sahabat Rasul. Minhum iku setengah saking jamaah Abu Bakrin utawi Abu Bakar wa Umar wa Ali. Waqat aso bahu hale teman-teman mikenani alaihi ngatas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sada itu apa sada itu piro-piro belai adi matun kang agung. Tahammalaha kang nyangka sapa Rasul ha ing sadai bima kelawan perkara atau kang paring ku ing mak sapa Allah Gusti Allah minas sabati hale tetap saking tabah sabrilan sabar. Falaqat aqbala mangka yakti teman-teman madhep alaihi ngatasé Rasul sapa Ubay bin Khalaf yuridu hale ngarep sapa Ubay bin Khalaf qatla ing mateni qatlahu ing mateni Rasul
Fa'akhadha mangkang ngalap sapa Rasul alaihi salatu wassalam al-akhbata ing alat perang atau tombak mimman saking wong kanu kang ana sapa man iku mahu tetep ing dalem sertane Rasul. Wa darabalan mukul sapa Rasul hu ing ubay derbatan kelawan sak pukulan kanat kang ana apa derbah iku sababa halakihi nyebabake matine ubay walam yuktal hale orang mateni sapa Rasul alaihi salatu wassalam khairuhu ing liyane Ubay bin Khalaf hayatihi ing dalem suwene umure Rasul wa waqa lan dawah jatuh alaihi salatu wassalam sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khufratin ing dalem longan lubang rukbatan fi khufratin ing lubang fajuri khatmang kacacat apa rukbatuhu dengkul lorone Rasul wa ukhmiya lan semaput sapa alaihi salatu wassalam wa romahu lan mbalangi hu ing Rasul sapa ba'dul musyriki pira-pira wong musyrik bihajarin kelawan watu fa hajja mangka catu apa mangka ndadiake catu apa hajar wajahu ing wajah Rasul wa kusirat lan pecah apa rubaiyatuhu wacasarine Rasul wasaniyat tahulan wacan ngarep lorone Rasul wajurihat lan cacat apa wajnatahu pilingan lorone Rasul wa usiba lan diparingi blai sapa ashabu pira-pira sahabat Rasul alladzi yu ashab kanu kang ana sapa alladzi iku yudafi'una padang reksa sapa alladzina anhu saking Rasul bijaro hatin kelawan pira-pira cacat kasiratin kang akeh aidon halemen al-qatla wa qutila lan dipateni minal muslimi lan dipateni minal muslimina halat tetap saking pira-pira wong Islam fi Uhud ing dalam perang sapa aksaru luwi akeh min sab'ina tinimbang saking 70 wa minal musyrikin lan saking pira-pira wong musyrik salah satu wa isruna 23 waqad masyakka waqad mastalas lan teman-teman nganiaya ngetok-ngetok sapa Quraisyun wong Quraisy bikot celal muslimina ing pira-pira wong Islam kang kepaten tamsilan kelawan ngetok-ngetok fadhiman kang banget dianiaya orang-orang muslim pada saat itu dianiaya luar biasa ada yang dimutilasi dan lain sebagainya wa qutilanan din pateni fi hadilah ghazwati ing dalam ikilah perang sapa Hamzah siapa Hamzah kuwi ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaiku pamane Kanjeng Nabi. Ghafala sapa rajulun ismuhu kang utawi jenenge rajul iku Wahsyun Wahsy. Wa baqarat lan nyigar batnahu ing wetenge Hamzah sapa imra'atun wong wadon. Ada seorang perempuan ketika Hamzah meninggal datang seorang perempuan namanya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan, pemimpin perang di perang Uhud.
Wa khodat lan ngalap sapa imro'atun kabidahu ing atine Hamzah dibelek atine dijukut litakuluha dipangan litakulaha terpon yen tah mangan sapa imro'ah ha ing kabidah fala katha mongko ngunyah sapa imro'ah summa arsalatha mongko kari-kari nglepeh sapa imro'ah ing kabidah wa qad hazina hala teman-teman susah alaihi ing atase Hamzah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi merasa sedih ketika melihat keadaan pamannya seperti itu. Wa amaro lan merintah sapa Rasul bidafni jam'il syuhada'i kelawan mendam sebagai sekabiane pira-pira wong kang mati syahid fi siyabihim ing dalem sertane pira-pira dodote syahid di pendem sekaligus dengan pakaiannya tidak dimandikan. Allati kutilu kang mati sapa syahid fiha ing dalem allati walam maroja lan ing dalem nalikane bali sapa al muslimuna pira-pira wong Islam ilal Madinati marang kota Madinah sakhira bihim sakhira mangkang ngenyek bihim kelawan muslimun sapa al yahudu pira-pira wong Yahudi wal munafikuna lan pira-pira wong munafik wa qalu khale pada ngucap sapa munafik lan Yahudi liqwanihim ing dalem tingkae pira-pira kancane munafik lan Yahudi laukanu ing dana mamatu bama kutil andaikan kita itu tidak ikut maka kita tidak akan mati. Lakuannya wong-wong munafik yang dipimpin oleh Ubay bin Salul. Singkat cerita, ini terakhir pada ringkasan kalian ringkasan masuk pada kulasoh asaniyati salis. Saya akan mereply kembali Bu, pelajaran yang lalu. Karena perang Uhud ini adalah perang kedua. Menjenengan masih ingat perang pertama namanya perang apa Bu? Kenapa terjadi perang Uhud? Karena terjadinya perang pertama masalahnya. Kalian tahu perang pertama itu perang apa? Masih ingat pelajaran yang lalu? Badar, Pak. Ada yang? Badar. Sanes. Betul sekali. Pertama terjadi itu perang Badar, Bu. Perang Badar yang menang siapa, Bu? Yang menang. Perang Uhud kan kalah wong muslim. Kalah kocar kacir, wis. Jelas kalah. Pertama kali perang Badar yang tidak seimbang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Tadi kenapa saya itu menyebutkan kalimat imro'ah dan saya sebutkan namanya, padahal di sini nggak disebutkan namanya, supaya kalian ingat apa yang menyebabkan Hindun begitu bencinya, begitu dendamnya sampai orang yang membunuh seluruh keluarganya yaitu Hamzah dibelek dadane, diambil jantungnya, dikunyah, dimakan, lalu dikeluarkan lagi. Saking luar biasa nih. Karena pada saat perang Badar itu, Hamzah paman Nabi yang menjadi singa padang pasir pada saat itu membantai semua keluarga Hindun. Saudaranya, orang tuanya, saudara laki-lakinya. Semuanya dibantai, Bu. Anaknya, pamannya, bapaknya itu dibantai sama Hamzah. Perang Badar.
Singkat cerita, orang-orang kabilah dari Mekah itu tidak bisa dagang, Bu. Setelah perang Badar selesai, Nabi sudah berkuasa di Madinah, Mekah, orang-orang kabilah Mekah itu tidak bisa dagang ke Syam. Masalahnya apa? Kalau mau ke Syam harus lewat Madinah. Nanti jenengan kalau umroh nanti kalian tahu. Jarak dari kota dari Mekah ke Syam itu harus melalui jalur kota Madinah. Setiap kabilah kaum orang-orang Mekah itu mau ke Syam mesti dijegal sama orang-orang Madinah, Bu, kaum muslimin. Termasuk pada saat itu perang Badar, di mana harusnya perang Badar itu tidak terjadi, gitu loh. Karena tujuannya itu mau menjegal kabilahnya Abu Sufyan pada saat itu. Tapi dikompori segala macam, akhirnya terjadi perang Badar, rame, pecah. Maka 3 pemimpin besar, Sofyan bin Umayyah, Abdullah bin Rabi'ah, Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam ini. Mereka datang ke Abu Sofyan. Abu Sofyan punya istri, Bu, namanya Hindun, yang tadi makan hatinya paman Nabi, Hamzah. Datang ke Abu Sofyan, lalu mengatakan, ini tidak bisa, kalau seperti ini terus, ekonomi kita itu mati mesti. Perekonomian Mekah akan lumpuh kalau seperti ini terus. Kita harus lawan. Lalu kata Abu Sofyan, bagaimana caranya? Kita kompori semua orang-orang Arab. Lalu kita tebarkan isu. Cara saya berita hoax gitu loh. Mereka kirimi berita hoax supaya bangkit jiwa mereka untuk memerangi Muhammad. Kata Abu Sofyan, bagus. Ide yang cemerlang. Ayo. Akhirnya dikumpulkan. Kil mengatakan 3.000 pasukan, Kil mengatakan 10.000 pasukan. Walhasil tidak seimbang dengan kaum muslimin. Yang nanti kaum muslimin itu cuma 1.000 saja, 300 pulang karena dikompori oleh Ubay bin Salul, tokoh Yahudi yang munafik, ya, tokoh munafik orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul kan. Jadi cuma tinggal 700 orang. 700 dibanding 3.000 saja sudah 1:4. Satu Kil mengatakan 10.000 pasukan. Ya wallahualam, kita juga nggak pernah merasa orang-orang kan. Kita juga nggak melihat, nggak menyaksikan, jadi nggak bisa pasti yang benar ini 10.000, pasti yang benar 3.000, ya empuk. Tapi yang jelas perang Uhud tidak jauh beda dengan perang Badar, tidak seimbang. Singkat cerita, seluruh orang-orang Arab dikompori. Semuanya bergerak mau memerangi Nabi. Ada satu paman namanya Abbas. Ya. Abbas ini paman Nabi yang saat itu belum masuk Islam, Bu. Karena semua orang-orang mulia, orang-orang hebat, orang-orang baik seperti Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islamnya ketika Fathul Mekah. Termasuk Abu Sofyan dan Hindun. Hindun yang makan hatinya paman Hamzah mengeluarkan anak namanya Muawiyah yang menjadi gubernur. Muawiyah ini sahabat Nabi yang ditunjuk Allah langsung melalui malaikat Jibril untuk kata Rasul. Kata Wahyi, menulis Al-Quranul Karim. Bayangkan keluar dari seorang rahim yang makan hati paman Nabi. Makanya
Makanya kalian itu jangan pandang buruk para pelacur, Bu. Boleh jadi dari rahim mereka itu keluar sosok seorang mulia, kita nggak pernah tahu. Maka jangan menjustifikasi seseorang. Saat mereka masih hidup, mereka masih punya kesempatan. Baik mungkin dirinya yang akan mulia, ataupun mungkin keturunannya. Islam begitu rahmatan lil alamin. Memandang siapa saja dengan penuh cinta dan kasih sayang. Selesai? Karena Paman Abbas ini tidak ikut perang, karena yang mau diperangi itu keponakannya sendiri, membocorkan cerita ini kepada Nabi. Nek cara wong saiki ngene lho. Mat, akan datang 3.000 atau 10.000 pasukan yang akan membantai kalian. Siap-siap. Dalam waktu dekat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nabi mendengar bocoran tersebut dari paman yang dipercaya, maka Nabi mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya, baik muhajirin maupun ansor, orang tua maupun pemuda, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan terjadi perselisihan. Bu, yang namanya perselisihan itu bukan barang baru. Jadi sama-sama sahabat Nabi pun terjadi perselisihan. Dan itu wajar, biasa saja. Nabi santai. Nggak langsung booming jadi berita. Jadi yang namanya perselisihan itu adalah satu pemicu malah justru. Satu pemicu untuk menemukan satu jalan keluar. Bahkan jauh sebelum itu, Qabil dan Habil berselisih. Sampai paten pinaten. Terjadi pembunuhan pertama umat manusia, terjadi pada saat Qabil dan Habil. Makanya dosa paling besar adalah membunuh seseorang. Satu orang terbunuh, maka seperti membunuh seluruh alam semesta. Itu dosanya, Bu. Dosa paling besar itu mengalirkan darah seorang muslim. Ojo nganti duwe dosa sampai matani wong. Yang tanpa hak lo ya maksudnya, yang tanpa kebenaran, yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Adapun perang ataupun membela diri ataupun apa ya jadi persoalan kalau itu. Singkat cerita, terjadi perselisihan. Kata orang-orang tua Madinah pada saat itu, gini saja ya Rasul, kita halau saja, kita hadang di tengah-tengah kota Madinah. Kita tunggu saja. Kalau memang mereka nyerbu, kita bantai. Kita duduk saja di rumah santai sambil minum kopi. Tenang saja. Pokoknya mereka datang, mereka bergerak, kita bantai. Tapi kata pemuda, tidak, jangan seperti itu ya Rasul. Apa pendapatmu wahai para pemuda? Para pemuda itu pun menjawab pertanyaan Nabi. Begini ya Rasul, kita halau di luar saja. Jangan sampai mereka itu menyerbu ke jantung kota. Andai kata mereka nyerbu, kita kalah, habis kita. Perempuannya dibantai, anak-anak dibantai, semuanya selesai, Bu. Ya Rasul. Terus maksudmu itu menghalau di luar bagaimana? Begini, andai kata kita kalah, maka di rumah masih ada perempuan dan bocah-bocah yang mereka akan terus mengalir darah keimanan mereka yang akan menjadi generasi penerus kita. Nah, Nabi milih yang pendapatnya para pemuda. Oke, kita halau di luar. Dihalau di Uhud itu. 1.000 orang berangkat dari jantung kota Madinah berangkat ke Uhud.
di sana 300 orang pulang. Ya. Nyampe di sana 300 orang pulang. Inilah yang menjadi penyebab asbabun nusul surat Ali Imran ayat 166 sampai 170. Kemunafikan yang dikuasai oleh Ubay bin Salul memprovokasi orang-orang munafik untuk kembali pulang. Sudahlah, nggak mungkin terjadi perang. Mereka sudah kocar-kacir di perang Badar pada saat itu. Ciut nyali mereka. Nggak mungkin mereka itu nyambangin kita. Pulang sajalah, 300 orang pulang, Bu. 1000 dikurangi 300, tinggal 2/3. Ya. 700 orang menghalau, menghadapi, menghadang. Berperang melawan 3.000, kill 10.000. Padahal sebenarnya strategi Nabi itu sudah luar biasa. 50 orang ditempatkan di satu bukit yang kemarin saya cerita. Ya. Itu sudah strateginya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Pasukan kaum kafir Quraisy, musyrik Mekah datang. Yang memimpin pasukan itu langsung Abu Sufyan. Dedengkotnya Quraisy pada saat itu. Dipimpin langsung oleh dedengkot. Pada saat itu Abu Sufyan memerintahkan Khalid bin Walid untuk menjadi komandan pasukan perang berkuda. Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam, Bu. Satu yang harus menjadi catatan yang kalian ingat, Bu. Khalid bin Walid tidak pernah menemukan kekalahan saat perang. Pemimpin terbaik pada saat itu. Setiap kali perang mesti menang. Oh, kata siapa? Nyatanya pada waktu perang Badar kalah kocar-kacir. Pada saat perang Badar, Khalid bin Walid tidak ada di perang Badar. Nggak ikut perang. Khalid bin Walid pada saat itu ada di negeri Syam. Jadi nggak ikut perang. Ahli strategi. Luar biasa cerdasnya. Jadi Khalid bin Walid itu sudah dikenal, Bu, oleh kaum muslimin pada saat itu. Ketika Khalid bin Walid muncul, guys, lawannya ya Salman Al-Farisi. Singkat cerita, memimpin 200 pasukan berkuda Khalid bin Walid itu. Terjadi perang, tapi sebelum terjadi perang, Bu, biasanya dulu gitu loh. Dulu sebelum perang, itu pasti jagoan pihak lawan dengan jagoan pihak musuh, itu pasti duel dulu. Itu sudah menjadi tradisi. Jadi, tradisinya dulu sebelum perang itu, dua jagoan itu beradu dulu, Bu, berantem dulu. Baru setelah itu perang. Ini untuk memberikan semangat ya dari kedua belah pihak. Siapa yang menang itu yang pasti untung. Pasti mereka bersemangat. Satu dari kalangan kaum musyrik dikeluarkan jagoannya. Rasul menunjuk Zubair bin Awam ditunjuk menjadi algojo pada saat itu. Menjadi bodyguard. Apa yang terjadi? Nggak lama, Bu. Sekali datang, sekali tebas leher orang musyrik putus. Itu yang menyebabkan Rasul dan seluruh para sahabatnya bertakbir.
sahabat saat itu luar biasa. Semangatnya luar biasa. Karena sekali tebas, Bu. Nggak nunggu tangting-tangting, udah langsung datang main pet bae tugel, Bu, gulune. Super. Makanya banyak orang-orang yang namanya ulama-ulama kita itu namanya Zubair. Termasuk abahnya Mbah Maimun. Mbah Maimun kan bin Zubair. Zubair ini sahabat Nabi yang ditunjuk menjadi komando perang pada saat itu di perang Uhud. Dengan paham. Jadi pemimpin pasukan perang Uhud pada saat itu dipimpin oleh Zubair bin Awam. Singkat cerita, terjadi perang. Setelah perang, menang. Perlu diketahui, Ibu, Abu Sufyan dengan bala tentaranya itu menghadapi kaum muslimin. Yang harus kalian catat, pasukan berkuda itu tidak bergeming, Bu. Pemantau. Khalid bin Walid tidak ikut perang, Bu. Ya, Khalid bin Walid tidak ikut perang. Dipantau. Karena semangat orang Islam pada saat itu luar biasa. Karena melihat Zubair telah membantai algojong mereka dengan sekali tebas. Itu luar biasa. Orang-orang muslim pada saat itu. Bantai semuanya. Singkat cerita, kocar kacir. Kaum musyrik kalah. Apa bisa disepak mundur? Mundur, Bu. Kan di pertemuan yang lalu saya sudah cerita, Nabi pesan pemanah 50 orang tidak boleh turun, ya kan? Tidak boleh turun, kecuali sudah ada komando dari saya. Semuanya sudah kocar kacir. Orang-orang yang dibawa sudah mengambil harta rampasan perang. Ada tombak, ada baju besi, ada macam-macam. Yang 50 orang ini, karena merasa yakin sudah menang, musuh nggak mungkin kembali turun. 40 orang, ditinggal 10 orang. Karena yang 10 itu masih taat, Bu. Apapun yang terjadi sebelum ada komando dari Rasul tidak boleh turun. Melihat kejadian yang semacam itu, Khalid bin Walid, oh, ini kesempatan bagi kita, kata Khalid bin Walid. Ayo muter. Muter naik ke atas, yang 10 dibantai, yang dibawa dihujani dengan anak panah, Bu. Panah, tombak, segala macam. Singkat cerita, terdesak. Sampai-sampai ini poin yang harus kalian paham. Disinilah letak kekalahan orang muslim. Nabi terprosok sama lubang yang sudah dipersiapkan oleh musyrikin. Sampai dengkulnya Nabi, Bu, 2 lututnya Nabi itu berdarah. Karena terprosok. Setelah terprosok, dihujani beberapa watu, Bu. Lempari batu, wis macam-macam. Yang harus kalian ingat sebagai seorang perempuan. Ini yang harus kalian ingat. Datang seorang perempuan namanya Ummu Amarah. Ketika Nabi dalam keadaan terdesak, Nabi terperosok ke dalam lubang. Seluruh orang musyrikin mengepung Nabi. Dari atas dilempari batu. Pelipis Nabi, kedua pipi Nabi, sampai rahang Nabi. Kena pecah, gigi Nabi rontok, Bu.
Nabi padahal, Bu. Ya ora jatuh. Ya, nggak kebal. Nggak kayak orang saiki, Bu. Tembak orang mempan, dibacok, poniting. Macam-macam. Oh, Nabi saja yang mengalami hal-hal yang semacam itu. Luar biasa. Datang seorang perempuan namanya Ummu Amarah. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang akan menjadi pembelaku? Dengan sikap seorang perempuan yang gagah berani itu mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjadi pelindungmu. Tombak, pedang, terus apalagi panah, menghujani seluruh tubuh perempuan tersebut, Bu. Menjadi tameng, menjadi benteng timbangannya Nabi sing wafat, mending aku yang mati. Kata Ummu Amarah. Aku yang akan menjadi pembelamu. Aku yang akan menjadi bentengmu. Aku yang akan melindungimu. Seluruh senjata perang itu menusuk, menghujani perempuan yang bernama Ummu Amarah tersebut. Melihat keadaan yang semacam itu, Nabi menyampaikan, salimi ya Ummu Amarah. Keinginan apa yang kamu mau? Kamu mau apa? Wis gampangane ngono. Salimi ya Ummu Amarah. Kamu mau apa? Apa yang dikatakan Ummu Amarah? Ya Rasulullah, saya tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali nanti di surga aku bersamamu. Maka Rasul menyampaikan, iya, di surga kau akan menjadi teman. Meninggal dalam keadaan tersenyum, mendapatkan kabar gembira bahwa nanti di surga Ummu Amarah akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir? Bu, ada hoax. Jadi hoax itu luar biasa, Bu. Zaman dulu hoax itu menghancurkan segalanya. Baik citra, mental, macam-macam. Apa hoax yang disebarkan? Ada sahabat Nabi, Bu. Ya. Ada sahabat Nabi. Yang wajahnya itu mirip banget dengan Nabi. Mirip banget. Apa yang terjadi? Beliau itu meninggal. Wajahnya mirip sekali dengan Nabi. Jalannya mirip dengan Nabi. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Meninggal dunia pada saat itu. Maka seluruh kaum musyrikin mengatakan, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Bayangkan, 3.000 pasukan melawan 700 orang, pemimpinnya dikabarkan meninggal. Apa yang terjadi? Kacau. Mereka mundur. Ya, mereka mundur. Itu yang menyebabkan Nabi juga terperosok, Bu. Kalian harus ingat, hoax itu luar biasa. Padahal Nabi pada saat itu masih hidup. Hanya gara-gara ada seorang Mus'ab bin Umair yang wajahnya mirip dengan Nabi, dikabarkan Rasul telah meninggal, Muhammad telah mati. Seluruh mental orang-orang Muslim pada saat itu down. Buat apa kita perang? Macam-macam. Apa yang terjadi? Anas bin Nadir datang, Bu. Anas bin Nadir pada saat itu sebenarnya tidak ikut perang Uhud, Bu. Nggak ikut. Terlambat dia juga.
karena dari Syam. Pulang ke Medina itu ternyata tidak didapati para sahabat pada saat itu. Nabi pun nggak ada. Lalu ditanya, kemana orang-orang ini? Lagi perang. Di mana di perang? Di Uhud. Disusul. Pada saat yang bersamaan, Anas bin Nadir itu melihat semangat orang-orang Muslim itu mundur, down. Lalu dengan sikapnya, Anas bin Umar itu mengobarkan kembali semangat jiwa mereka. Famatakna una bil hayati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian lari tulang langgang? Kocar-kacir kayak begitu. Apa yang akan kita lakukan setelah Nabi meninggal dunia? Hah? Kamu jangan jadi orang jadi pengecut. Kira-kira seperti itulah. Kumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian. Balik lagi ke peperangan. Kalau Rasul terbunuh, kita juga harus menjadi syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat jihad Anas bin Umar ini yang membangkitkan kaum muslimin pada saat itu. Lalu mereka kembali lagi. Mati-matian hampir. Terus tadi di kitab Khulasoh mengatakan bahwa 70 orang meninggal dunia. Perang Uhud cuma musyrik yang mati cuma 23. Ya, cuma 23. Sedangkan kaum muslimin lebih dari 70 kalah telak. Lalu kenapa tidak sampai mengobrak-abrik kaum musyrikin pada saat itu? Karena tujuan mereka itu membunuh Muhammad. Ya. Dikabarkan bahwa Muhammad telah mati, maka mereka pun pulang, Bu. Padahal Nabi masih hidup. Yang mati itu Mus'ab bin. Mereka nggak tahu kalau Nabi itu masih hidup, gitu loh. Yang mereka tahu, mereka telah membunuh Muhammad. Padahal Mus'ab bin Umair yang terbunuh. Karena wajahnya memang mirip. Karena dirasa sudah hajatnya sudah terkabul, mereka pulang, Bu. Nabi kembali ke kota Madinah. Seluruh perempuan-perempuan yang menanti, Bu. Lihat. Apa yang ditanyakan mereka? Ketika dikabarkan pamanmu, bapakmu, anakmu, suamimu meninggal dunia. Selalu yang ditanyakan bagaimana keadaan Nabi. Apa yang terjadi pada Nabi? Suamimu meninggal. Tidak dihiraukan, Bu. Apa yang terjadi? Anakmu meninggal. Apa yang terjadi pada Rasul? Saudara laki-lakimu meninggal. Apa yang terjadi sama Rasul? Semuanya, Bu. Seluruh perempuan-perempuan Madinah pada saat itu tidak menghiraukan anaknya, suaminya, mertuanya, saudara laki-lakinya. Yang ditanya itu bagaimana keadaan Nabi. Ketika ditemukan bahwa Nabi itu dalam keadaan baik-baik saja, Nabi masih hidup, walaupun cedera, mereka bertakbir. Senang luar biasa, Bu. Senangnya luar biasa. Sing penting Nabi masih hidup. Kecintaan mereka kepada Nabi melebihi semua kecintaan yang ada di muka bumi. Tidak lebih cinta kepada suaminya, tidak lebih cinta kepada anaknya, tidak lebih cinta kepada saudara laki-lakinya. Kecintaan perempuan-perempuan Madinah kepada Nabi, kepada
kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala apapun di muka bumi. Luar biasa. Catatan terakhir, karena sudah 51. Hanya tinggal 8 menit lagi. Catatan terakhir. Yang paling berjasa di perang Uhud adalah Tolhah bin Ubaidillah. Catat Bu, bukan metu. Ya, barangkali nanti keluar di cerdas cermat, biasanya kan ada cerdas cermat. Yang paling berjasa di perang Uhud adalah Tolhah bin Ubaidillah. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang muslimin sudah down, sudah banyak yang meninggal. Tolhah dengan gagahnya sendirian menghadapi ribuan orang, Bu. Nabi sudah ditarik ke atas bukit Uhud untuk diselamatkan. Tolhah menghadapi semuanya sendirian. Bak sampai meninggal dunia. Sampai-sampai Tolhah itu tidaklah terjadi perang Uhud kecuali ada Tolhah. Seakan-akan perang Uhud hanya diperuntukkan untuk sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Tidak disebutkan kalimat perang Uhud kecuali Ubaidillah. Ya, tidak, saya ulangi, tidaklah dikatakan perang Uhud kecuali ada nama Tolhah bin Ubaidillah. Karena Tolhah bin Ubaidillah itu luar biasa menghadapi ribuan pasukan musyrik pada saat itu. Sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabatnya pada saat itu, lihat itu Tolhah, dialah penyelamatku, dialah bentengku, dialah macam-macam. Muji sundul langit, Bu, Nabi dengan Tolhah, sama Tolhah. Nabi muji sundul langit Tolhah bin Ubaidillah. Singkat cerita, perang Badar Nabi menang, ya, perang Badar Nabi menang, perang Uhud Nabi kalah. Terjadi pembantaian yang sangat menyakiti hati Nabi, yaitu Paman Hamzah dibunuh oleh Pak Wahsy, dibelah dadanya oleh Hindun, istri dari Abu Sufyan, dimakan jantungnya. Sebelum Fathul Mekah, Hindun seorang musyrikah yang sangat jenius, Bu. Hindun itu strategi luar biasa, cerdas. Cerdasnya luar biasa, makanya diberi istri oleh Abu Sufyan. Cendekiawan. Jangan dikira perempuan-perempuan biasa, perempuan yang luar biasa. Lawannya ya Khadijah, ning sayang Khadijah wis ora nana, Bu. Hindun itu luar biasa. Dibelat dada Hamzah, dimakan, dikeluarkan lagi. Terbalas sudah semua dendam yang aku rasakan, kata Hindun pada saat itu. Dengan mengungkapkan lewat syairnya. Aku puas, aku balas dendam. Kematian saudara-saudaraku yang pada saat di perang Badar terbalaskan sudah di perang ini, kata Hindun. Yang nanti Fathul Mekah, Abu Sufyan, Hindun itu masuk Islam, nanti punya anak namanya Muawiyah bin Abu Sufyan, termasuk Ikrimah bin Abu Jahal, mereka memeluk Islam. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia luar biasa. Muawiyah ditunjuk oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menjadi kadabal wahyi, penulis wahyu. Muawiyah, anak Abu Sufyan, ya, anak dari Hindun, yang mana Hindun telah makan hati paman yang dicintai oleh baginda Nabi. Ya begitulah, Bu. Allah kadang-kadang mau
mau bikin kacau manusia itu luar biasa, Bu. Orang tanggung-tanggung, Bu. Allah kalau mau nguji manusia itu nggak tanggung-tanggung. Bayangkan. Tapi ya begitulah, Rasul itu tidaklah melakukan segala sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dendam itu buat apa? Gitu loh. Karena Allah menanamkan hati ketabahan dan kesabaran pada diri Rasul. Tapi bagaimanapun Nabi tetap manusia. Esin duweni rasa jengkel karo waksi. Tapi nanti itu ketika Fathul Mekah nanti saya akan cerita lagi. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, begitulah terjadi perang Badar. Begitulah terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi di tahun ketiga bulan tahun Hijriah. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Berarti jarak antara perang Badar dengan perang Uhud cuma 1 tahun toh. Ya, membolak-balik Allah Subhanahu wa taala akan sebuah kejadian. Ya, sekali lagi, Allah membolak-balik suatu kejadian. Perang Badar dimenangkan orang mukmin, perang Uhud dimenangkan oleh orang musyrik. Terjadi 180 derajat berbalik. Sekarang kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi jenengan itu biarpun kekalahan dialami oleh kaum muslimin pada saat itu, tetap kemenangan bagi mereka. Saya ulangi, biarpun perang Uhud kocar-kacir, lari tulang langgang, mereka mengalami kekalahan, tapi kekalahan orang muslimin tetap itu sebuah kemenangan bagi orang muslim. Kenapa? Karena sama-sama mereka mati, kita mati, gitu loh. Tapi mereka mati membela kemusyrikan, kita mati membela keimanan. Jadi tetap menang mereka. Di hadapan Allah, mereka tetap mulia. Walaupun ada yang berkhianat. Tapi orang dihitung pengkhianatan perang Uhud karena Allah ngitung ning perang Badar. Saya ulangi, pengkhianatan orang muslim, ketidaktaatan orang muslim di perang Uhud, orang dianggap karo Gusti Allah karena Allah nganggep pening perang Badar. Kadung Allah wis janji, yang ikut perang Badar, sedosa apapun mereka mesti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Polai apapun, Bu, bayangkan. Polahnya bagaimanapun, asal mereka ikut perang Badar, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyerukan hal semacam itu? Karena perang Badar adalah perang pertama kali yang diserukan umat Islam untuk menghalau orang-orang musyrik. Seruan jihad pertama, ayo siapa yang mau perang, ayo ikut perang, ayo macam-macam. Rasul ngajak para sahabatnya yang ikut, itulah mereka yang mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa di kemudian hari, Allah ampuni mereka. Termasuk kesalahan yang dialami di perang Uhud, Allah nggak anggap, Allah hapus kesalahan mereka, Allah menilainya di perang Badar. Dari sini mudah-mudahan ada hasanah keilmuan, pemahaman atau pemahaman dari diri kita melalui cerita ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat ketika melihat bagaimana Allah membolak-balikan keadaan, terus seorang perempuan kiprahnya itu seperti apa. Maka dari sini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, dan itu menyebabkan diri kita makin kuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, makin tebal keimanan dan keislaman kita, dan senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafina karimina tukhina wa maulana Muhammad wa sallim wa barakatuh ala sahabati rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma natim aqwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min syarril a'da wa syayatin wa nafsil ammarah bisu. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami'i umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allahumma ba'idna min as-sirri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min ju'dil bala wa tarki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya mukhawwilal hawli wal aqwal hawwil hawal halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqul jamil af'al wa fiqna liniyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslub waqtan nasma imanana wa la tusallim alaina man la yakhafak wa la yarhamna wa rasuna halad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqqil fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.